kabar semuanya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ketua kelasnya siapa di sini? Sasa. Oke, Nasar silahkan pimpin doa dulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin. Silakan Nasar. Baik, mengawali kegiatan langkah baiknya kita berdoa dengan hati, dimulai. Selesai, dilanjut dengan pembacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya, kalau sudah membaca Asmaul Husna ya anak-anak ibu, semoga dengan kita membacakan lafaz Asmaul Husna senantiasa memberikan kita keberkahan. Apa yang nggak masuk hari ini? Cuma ridho saja ya ibu lihat ya, karena ada bangku kosong, berarti itu ridho saja yang tidak masuk. Soleh dan solehah ibu, sebelum kita mengikuti pembelajaran berikutnya, ibu mau tahu dulu nih, ibu mau tahu kondisi kalian hari ini seperti apa sih? Apa sih yang kalian rasakan ketika belajar sama ibu? Tapi kelihatannya wajah-wajahnya senang ya belajar sama ibu. Ya, seperti pada gambar ini berarti tidak ada yang sedih. Jadi ibu harapkan nanti ketika kalian belajar dengan siapapun, bukan hanya dengan ibu tapi dengan guru siapapun, kalian harus dalam keadaan bahagia. Adapun tujuan layanan kita hari ini yaitu ini namanya bimbingan klasikal. Jadi kalau dalam bimbingan dan konseling itu adanya bimbingan klasikal, di mana bimbingan kelas besar di sini kalian ibu akan berikan materi tentang layanan informasi. Ya, informasinya yaitu mengenai bagaimana menyelesaikan atau penyesuaian diri ketika kalian melaksanakan prakelin atau PKL. Karena di sini sudah kelas 11, otomatis harus akan segera melaksanakan kegiatan PKL. Dan ibu mau tahu di sini sudah punya rencana mau PKL di mana? Oke, coba siapa? Mary mau di mana, Neng? Mau di Kebumen, Jawa Tengah. Oh, di Kebumen, Masya Allah. Kemudian Jelita mau di mana Jelita? Mau di Serang Ibu, di Bapeda. Di Bapeda. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu masalah apa sih yang biasa terjadi ketika melaksanakan PKL? Datang terlambat. Oke, datang terlambat. Kemudian ada lagi? Pulang sebelum waktunya. Pulang sebelum waktunya. Nah, itu. Nah, di sini ibu akan bahas. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana solusinya ketika permasalahan tersebut muncul. Apa yang harus kalian lakukan ketika permasalahan tersebut muncul dan bagaimana caranya biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Kalian nanti tidak akan seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Iya, baik. Boleh? Perusahaan apa saja yang memblacklist sekolah kita dan mengapa sekolah kita bisa di blacklist? Oke, terima kasih Jelita, pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, sebelumnya ibu sampaikan dulu di sini aturannya ketika di kelas itu tolong tidak menggunakan topi ya Kak Sep. Firman, boleh dibuka Nak? Nah, oke, iya. Sudah rapi menggunakan dasi, yang laki-laki juga itu seperti itu. Jadi kalau di dalam ruangan itu tidak boleh menggunakan topi. Kemudian Jelita juga sudah bagus. Tadi ketika bertanya yaitu mengacungkan tangan. Kalau misalnya mau ada yang ke belakang diperbolehkan, disilahkan. Baik, kita bisa lanjutkan ya? Oke, kita ice breaking dulu. Boleh? Oh iya, ibu punya pantun. Dengarkan pantun. Iya, ada mata di samping telinga. Untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba. Bukan semata dibiarkan berlalu. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai dari level yang paling mudah dulu. Oke. Merah, kuning, hijau, ungu, Birunya bisa. Jadi di sini metode yang ibu sampaikan yang ibu berikan pada pembelajaran hari ini yaitu PBL, problem based learning, di mana di sini ibu akan menjanjikan masalah kepada kalian. Nanti kalian diskusi kelompok, ibu akan bagi kelompok ya. Nanti ibu akan bagi tampilkan poin-poinnya. Tapi sebelumnya ibu di sini ada pengertian tentang prakelin, yaitu jadi problem ini wajib ya, wajib bagi kelas 11.
bagi kelas 11 baik di semester 1 maupun di semester 2. Kita bagi kelompok ya. Ini ada berapa? Ada 20 ya? Kalau lebih 20 silahkan dibagi kelompok. Berarti satu kelompoknya ada dibagi kelompok menjadi 4, berarti ada satu kelompoknya itu 5 ya. Nah, lagi Ibu bagikan LKPD kelompoknya ya. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok sudah semuanya sudah dapat LKPD. Nah, itu kalian silakan diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Dan kalian bisa gunakan handphonenya untuk kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu izinkan nih. Ibu izinkan kalian menggunakan handphone, silahkan searching di internet solusi apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi ketika melaksanakan praktik tersebut. Boleh, silahkan berdiskusi sama temannya dan diisi LKPD kelompoknya. Oke? Gimana? Kelompoknya? Ya, di situ. Boleh bebas, nulis di sini di bawahnya juga boleh. Itu Ibu kreatif aja di sini dikasih warna biar tidak terlalu. Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh kembali ke tempat duduknya. Diharapkan kalian sudah mulai mencari solusi ya, mencari solusi dari ke-8 masalah yang Ibu sajikan ini, yang Ibu sajikan di depan ya. Jadi semuanya sudah, tadi Ibu lihat sudah ada beberapa yang sudah menuliskan solusi-solusinya. Oke, ini kelompoknya ya sudah bagus. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya dan kelompok berapanya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tanya Bu. Oke, silakan Saila. Kalau kita mau PKL apakah harus sesuai jurusan atau tidak? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus. Mungkin sebelum Ibu jawab ada yang mau menjawab dulu. Oke, Agil. Menurut Agil, kalau misalkan mau PKL itu tempatnya harus sesuai dengan jurusan agar kita juga bisa tahu bahwa jurusan kita tuh kerjanya kayak gini gitu. Kalau misalnya. Oke, berarti pertanyaan buat Agil. Betul sekali. Memang seharusnya atau sebaiknya kita PKL itu berdasarkan dengan jurusan kita ketika di SMK. Akan tetapi apabila nanti kalian di kemudian hari kalian PKL tidak sesuai dengan jurusan, itu merupakan tantangan. Dan kalian jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan pengen pulang. Karena apa? PKL itu bukan hanya menerapkan ilmu ketika di sekolah diterapkan di tempat PKL, tetapi kita belajar bagaimana kerjasama, bagaimana kita disuruh sama atasan, seperti itu kan. Kemudian juga bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Jadi Ibu harapkan walaupun nanti ketika tidak sesuai dengan jurusan, tapi bukan berarti itu tidak baik ya. Karena apa? Banyak sekali hikmahnya ketika kalian akan melaksanakan praktek seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Siap. Di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua yaitu minggu depan ya. Minggu depan dengan tugas nanti kalian Ibu minta untuk membuat mind mapping. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Peta pikiran. Oke, Delia. Oh, sama. Ya, jadi kalian membuat peta pikiran gitu kan. Nanti berdasarkan kelompok, kerja kelompok, kalian membuat mind mapping bagaimana nanti yang dari LKPD itu kalian tuangkan di mind mapping itu solusi yang akan kalian lakukan. Oke, jadi itu tugas minggu depan kalian bikin mind mapping, nanti presentasi ke depan. Masing-masing kelompok bisa perwakilan atau nanti beberapa orang yang maju ke depan. Oke? Oke. Ya. Iya Bu. Presentasi. Ini kan ada 4 kelompok ya? Iya. Siapa dulu yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diantaranya mencari solusi tentang problem yang sering terjadi ketika kita praktik. Jadi kami memiliki solusi. Yang pertama, mengikuti peraturan yang sudah disepakati. Yang keempat, mencoba menjalankan dan ingat akan tujuan bahwa kita harus menyelesaikan PKL. Silakan yang mau bertanya. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan problem solving, permasalahan yang sering terjadi ketika kita melaksanakan praktik kerja industri. Nah, Jadi salah satu masalah yang mungkin sering terjadi saat PKL yaitu sulit
kenapa? Agar mudah dibaca. Ya, baik. Terima kasih. Sarannya saya terima dengan baik. Nama saya Sheila Sabrina bersama kedua rekan saya yang bernama Dian Rizka dan juga Ian Fadila. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang inisiatif yang rendah dan juga tidur di tempat prakterin. Di sini terdapat kesalahan untuk judulnya, seharusnya solusi agar tidak tidur di tempat prakterin. Apakah dapat dipahami? Langsung menyadari kesalahannya ya. Dilanjutkan. Di sini solusinya yang pertama itu tidur yang cukup. Karena di sini kami sebagai kelompok terakhir melihat muka teman-teman semua sepertinya sudah mulai tidak membaik. Sheila punya tepuk-tepukan, namanya itu tepuk semangat. Jadi kalau kata Sheila, tepuk semangat, tepuk semangat. Hei, 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 hei. Wah, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi hari ini. Alhamdulillah kita sudah presentasi semuanya dan Ibu sangat-sangat apresiasi sekali karena sudah sangat bagus, sudah mengerjakan mind mappingnya dengan bagus. Walaupun tadi memang betul ada masukan juga dari Ibu untuk kalimatnya juga tolong diperhatikan kembali seperti itu. Gunakan kalimat-kalimat yang mungkin kalau masa itu. Kemudian oke, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Oke, Alia. Silahkan, Li. Baik, teman-teman, izin menyimpulkan. Silahkan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini kita sudah mengetahui problem ya, permasalahan dalam menghadapi prakerin dan solusinya juga sudah kita cari ya teman-teman. Dan kita juga nanti akan membuat mind mapping di minggu depan. Oke. Tepuk tangan dong buat kalian. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, tadi kita sudah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di tempat prakerin. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman, dan kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan prakerin sebelum prakerin. Semoga prakerin tahun ini kita tidak ada kendala atau masalah yang kita bahas tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat kali apa yang kita sebutkan. Ibu sudah memberikan informasi kepada kalian mengenai hal-hal apa saja yang harus dihindari ketika melaksanakan prakerin agar apa kegiatan prakerin berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi kasus di mana perusahaan atau instansi manapun yang memblacklist sekolah kita dikarenakan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Ya, sekali lagi individu nanti tolong diisi, nanti dikumpulkan, tapi tidak harus sekarang dikumpulkan. Ya, nanti bisa dikerjakan di rumah, nanti kumpulkan lagi ke Ibu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Cukup atau ada yang mau nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, pintu ruang BK terbuka ya. Siap. Pintu ruang BK terbuka, silakan masuk ke ruang tersebut, kita sharing, kita konsultasi hal-hal yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi ruang BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja seperti itu ya, karena semua siswa itu membutuhkan namanya bimbingan dan konseling. Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya, jaga kesehatannya. Nanti titip salam untuk orang tua di rumah ya. Salam dari Ibu, kalian juga harus jaga kesehatan. Jaga kepercayaan yang pihak sekolah berikan, karena menjaga kepercayaan itu tidak mudah. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih, kita tutup pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.